adik-adik Gensu tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minana Yusulfa selaku Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa tahun 2025 bersama rekan saya Syarif Jayatullah, biasa dipanggil Syarif, sebagai Wakil Presiden Dema Universitas. Sebagai Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa tahun 2025, saya bertugas dan memastikan kepemimpinan yang lebih baik, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan mahasiswa dan dengan semangat rekonstruksi dan reformasi, di mana saya menaungi terkait kerjasama eksternal. Sedangkan Wakil Presiden saya Ya, tupoksi dari saya, seorang Wakil Presiden yang menemani dari Mbak Ahis Zulfa ya selaku Presiden Mahasiswa. Di sini saya membidangi internal, di mana internal ini membidangi seluruh UKM UKK maupun yang ada di internal UIN Saizu itu sendiri. Dan dari kami memiliki visi yaitu kreatif, inovatif dan juga kolaboratif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan bersama Wakil Presiden saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umaya Reza Widianti. Di sini saya sebagai Sekretaris Jenderal Kabinet Labuh Jejak. Untuk tupoksi Sekretaris Jenderal sendiri adalah mengurus administrasi selama 1 periode dan memonitoring seluruh sekretaris kementerian dan sekretaris kegiatan selama 1 periode di Kabinet Labuh Jejak. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas pokok dan fungsi dari Bendahara Umum Dema Universitas UIN Saizu Purwokerto. Saya, sebagai Jenderal atau sebagai Bendahara 1, memiliki tugas pokok untuk mencatat arus pemasukan, baik itu dari program kerja setiap kementerian. Sedangkan saya sebagai Bendahara 2 di sini memiliki tugas pokok untuk mengawasi uang keluar untuk setiap program kegiatan di setiap kementerian di Dema Universitas UIN Saizu Purwokerto. Dan kita juga memiliki fungsi daripada bendahara itu sendiri. Yang pertama, kita untuk mengorganisir setiap keuangan yang masuk maupun keluar, kemudian untuk mengelola pencatatan keuangan baik uang masuk maupun keluar, dan juga mengawasi setiap anggaran dana yang keluar untuk setiap program kerja di setiap kementerian. mungkin seperti itu teman-teman untuk tugas pokok dan fungsi dari Bendahara Umum Dema UIN Saizu Purwokerto. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisa Zinirah. Di sini saya staf ahli Kementerian Dalam Negeri, memiliki menteri yang bernama Abdul Fattah dan juga sekretaris menteri yang bernama Fikri dan juga beberapa staf ahli dan juga staf muda. Tupoksi dari Kementerian Dalam Negeri itu sendiri menjalin hubungan internal dan juga komunikasi bersama dengan Dema Fakultas, Ormada, UKM dan UKK bersama juga dengan ekstra partai. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Muhammad Abimani Abdillah. Saya di sini diamani sebagai menteri dari Kementerian Luar Negeri, yaitu yang bertugas untuk menjaga tetap hubungan bilateral antara UIN Saizu dengan UIN-UIN lainnya serta universitas-universitas lain. Di sini saya bertugas juga mengajarkan staf-staf ahli saya untuk bagaimana caranya berdiplomasi, untuk melatih public speaking mereka supaya mereka bisa berdiaspora di luar, terutama di Dema seluruh Indonesia. Terima kasih. Bila pemuda yang telah belajar dan menganggap dirinya tinggi untuk bertemu dengan masyarakat, maka lebih baik pendidikan tidak diberikan sama sekali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Ibnu Malik, selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang dalam hal ini akan memperkenalkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang terdiri dari 13 anggota, diantaranya staf ahli dan juga staf muda. Adapun tugas pokok fungsi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah untuk menguatkan nilai-nilai akademik mahasiswa yang berbasis dengan pendidikan, khususnya pada bagaimana kemudian kita bisa mengadvokasikan isu nasional yang berkaitan dengan pendidikan, mengundang tokoh-tokoh praktisi pendidikan, dan juga dalam hal kebudayaan kita untuk melestarikan kebudayaan di dalam kampus, dan juga untuk riset sendiri kita berbasis kepada bagaimana mahasiswa bisa diberikan ruang kreativitas, inovasi, dan juga berbasis dengan ilmiah. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset serta Teknologi dalam hal ini berfungsi sebagai agen untuk beradaptasi dalam sebuah ruang lingkup akademik di sektor-sektor yang mengenai sektor pendidikan, literasi, dan juga sektor kebudayaan serta sektor teknologi informasi yang berkaitan dengan riset ilmiah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sekian.
Di tengah derasnya arus komunikasi dan teknologi digital yang semakin pesat, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Dema UIN Saizu Purwokerto hadir sebagai penggerak teknologi digital di lingkungan kampus. Kami, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Dema UIN Saizu Purwokerto, dengan Bagus Hendra Setia Pratama sebagai Menteri, Bintang Aska Afisena sebagai Wakil Menteri, Naini Indah Nurlita atau saya sendiri sebagai Sekretaris Menteri, Naila Novita Ardani sebagai Bendahara Menteri, serta jajaran staf ahli dan staf muda Kementerian Komunikasi dan Informasi Dema UIN Saizu Purwokerto. Kami hadir sebagai wadah untuk kreativitas, inovasi, serta kolaborasi antara kominfo organisasi yang ada di lingkungan kampus. Program kerja yang kami bawa yaitu ada Seminar Nasional Mahasiswa, Seminar Public Speaking Nasional, lensa prestasi, dan video profil Dema. Selain itu, kita juga memegang beberapa agenda, yaitu ada Dema Update, Reminder Hari Besar Dema, Pojok Informasi, Forkominfo, serta mengelola media sosial Dema yang terdiri dari Instagram, TikTok, YouTube, email, dan website. Bersama kami, Kominfo Dema UIN Saizu, mari wujudkan komunikasi yang inklusif, terpercaya, akurat, dan transparan. Manusia adalah makhluk sosial dan manusia tak lepas dari aspek politik. Saya, perkenalkan nama saya Muhammad Figi Fuadi. Saya diamani sebagai Menteri Kementerian Sosial Politik. Tupoksi dari Kementerian Sosial Politik yaitu membangun kesadaran politik mahasiswa dan mengembangkan sifat kritis terhadap sosial maupun politik. Nah, rokal dari program kerja dari Kemensospol sendiri ada dua, yaitu yang pertama ada desa binaan dan yang kedua ada diskusi politik. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Aziza, biasa disapa Rahma, sebagai Menteri Kementerian Perempuan dan Sumber Daya Mahasiswa. Tentunya di sini saya tidak sendiri, tetapi dibersamai oleh 12 anggota saya yang terdiri dari segmen, staf ahli, dan staf muda. Kementerian ini hadir sebagai ruang untuk memperkuat peran perempuan dan pemberdayaan potensi mahasiswa. Berdaya memberdayakan adalah tagline kami yang selalu berupaya merancang program-program kerja yang selalu berdampak untuk baik secara individu maupun kolektif. Program kerja yang kami rancang salah satunya adalah seminar keperempuanan dan juga pameran keperempuanan. Dan agenda-agenda yang kami rancang di sini adalah diskusi yang setiap bulannya itu selalu konsisten dan juga kami mengadakan edukasi lewat media sosial. Berproses, bertumbuh, dan mekar harum mewangi harus dimulai dalam diri. Salam berdaya. Halo semuanya, perkenalkan saya Regina Megan sebagai Menteri dari Kementerian Badan Usaha Milik Kabinet Dema UIN Saizu 2025. Di kementerian ini pastinya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh 12 anggota yang terdiri dari Sekretaris Menteri, staf ahli, dan staf muda. Kementerian Badan Usaha Milik Kabinet adalah wadah ekonomi kreatif mahasiswa yang didirikan oleh Dema UIN Saizu 2025. Kami bertugas mengembangkan, mengelola, dan memastikan keberlanjutan dari badan usaha yang menjadi bagian dari program kerja dari Kementerian Badan Usaha Milik Kabinet, yang diantaranya yaitu percetakan, Pilot Baicu, dan jasa cek rutin serta plagiasi. Bersama Kementerian Badan Usaha Milik Kabinet, mari kita wujudkan mahasiswa yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing. Di sebuah kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilahiyah dan keilmuan di antara hiruk-pikuk akademik dan organisasi, kami percaya bahwa kampus itu bukan sekedar tempat untuk menuntut ilmu, tapi juga tempat untuk meningkatkan iman dan membentuk akhlakul karimah. Adanya Kementerian Agama di sini yaitu untuk membangun kesadaran spiritual bagi para mahasiswa. Dan tupoksi dari Kementerian Agama yaitu pertama, membina kegiatan keagamaan yang inspiratif, edukatif, dan aplikatif. Yang kedua, membangun semangat ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, dan Basyariah. Dan perlu diketahui juga bahwa agama yaitu bukan milik orang yang berbicara di depan mimbar, tetapi milik orang yang berjalan dengan nilai.